Natal itu sendiri. Natal yaitu apa? Allah yang mulia mencari manusia yang berdosa. Berbicara anugerah Tuhan itu sempurna. Saya akan bacakan di dalam kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 10 bagian A dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dulu sebelum Paulus ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia penentang ajaran Kristen. Dia membantai orang-orang Kristen pada zaman itu. Tetapi pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, dia menjadi rasul pada zaman itu, dia membalas cinta kasih Tuhan, memberitakan Injil, sehingga apa? Dia katakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi yang artinya Paulus menjelaskan pribadinya kepada jemaat di Korintus bahwa dia ada sebagaimana ada sekarang semua karena anugerah Tuhan. Demikian pula saudara dan saya yang hari ini yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun menerima anugerah Tuhan. Amin. Itu saya pun juga begitu. Saya tidak pernah mimpi jadi pendeta, enggak. Jadi kalau saya bisa jadi pendeta, itu karena anugerah Tuhan. Saudara pun juga begitu. Hari ini saudara bisa menjadi orang Kristen. Saya mau katakan, itu anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu sempurna. Paulus juga begitu. Pada waktu dia itu menerima anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu sempurna. Dia tidak mau mempermalukan Tuhan. Sehingga hari-hari yang dilalui, sekalipun di dalam pelayanannya ada banyak problem permasalahan yang menekan hidupnya, tetapi dia senantiasa meninggikan nama Tuhan Yesus. Bahkan Paulus katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hebat luar biasa. Nah, demikian pula saudara dan saya hari ini berbicara anugerah Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita, yang artinya apa? Semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Berbicara hidup milik Tuhan. Semestinya kita ini mati oleh karena dosa. Betul? Tetapi oleh karena Tuhan, anugerah Tuhan, kita mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang harusnya binasa, tetapi Alkitab mencatat, kalau kita terima Yesus, kita akan mendapat anugerah keselamatan, tidak binasa. Berbicara tentang apa? Keluarga kita milik Tuhan. Suami, istri, anak, apalagi harta kekayaan, kepandaian kita, semuanya milik Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, orang yang sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan dan anugerah Tuhan itu sempurna, pasti dia mampu menjadikan Yesus segala-galanya di dalam hidupnya. Ya, jadi yang jadi segala-galanya di dalam kehidupan saudara dan saya bukan kepandaian, bukan kekuatan, bukan kebijaksanaan, bukan apa? Kekayaan, bukan keterampilan, bukan pekerjaan kita, bukan pengalaman kedudukan dan lain sebagainya, tetapi Yesus. Amin. Dan kalau kita renungkan di dalam Alkitab, dalam kisah Natal, yang ditinggikan siapa? Bukan Maria, bukan Yusuf, bukan orang Majus, bukan para gembala, tetapi siapa? Yesus. Bahkan Alkitab juga katakan, Yohanes 3 ayat 35 dikatakan, Bapa mengasihi Yesus dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus. Yang artinya ayat ini mengingatkan kita bahwa Bapa Surgawi berkehendak Yesus ditinggikan. Itu. Dan kalau kita teliti di dalam Alkitab, ya memang Yesus itu ditinggikan oleh Bapa Surgawi. Ditulis di dalam Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan, itulah sebabnya
Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama, supaya yang di langit di atas, supaya yang di bumi di atas dan di bawah bumi, semua bertekuk lutut, lidah mengaku Yesus Kristus bagi kemuliaan nama Bapa. Amin. Bapak surgawi berkehendak supaya Yesus ditinggikan. Yang berikutnya, berbicara tentang anugerah Tuhan yang sempurna, saya mau katakan, sekalipun anugerah Tuhan itu sempurna, bukan berarti tidak ada masalah. Sebab Alkitab katakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20 dikatakan, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab pada waktu Maria mendapat anugerah akan melahirkan bayi Yesus, ya dia juga mengalami tekanan di dalam hati pikirannya. Sebab hukum pada zaman tersebut, seorang wanita hamil tanpa suami itu hukumnya dirajam batu. Jadi yang artinya apa? Itu pun bukti sekalipun Maria ini mendapat anugerah Tuhan dan anugerah Tuhan itu sempurna, di dalam hidup ini diwarnai dengan problem permasalahan. Berbicara siapa lagi? Musa, seorang pemimpin hebat. Diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan menuju tanah Kanaan. Tetapi Musa juga stres. Sampai Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku ini Pak Pengasuh bagi umat Israel? Mereka ini tegar tengkuk, lebih baik engkau bunuh aku. Musa minta mati. Dia mendapat anugerah loh. Dan anugerah Tuhan itu sempurna. Ternyata juga ada problem masalah. Berbicara tentang siapa lagi? Ayub juga sama. Pada waktu Ayub dipuji Tuhan, tidak ada orang di dunia ini seperti Ayub. Dia orang yang jujur, saleh, takut akan aku, benci kejahatan. Tidak ada orang seperti dia. Tiba-tiba iblis muncul. Jelas Tuhan, engkau yang membuat dia berhasil dan engkau yang memagari. Bagaimana kalau bertaruh? Anehnya Tuhan mau dan Ayub dijadikan barang taruhan. Apa yang terjadi? Harta kekayaannya habis, anak-anaknya mati. Tetapi perkataan Ayub bagaimana? Orang yang sadar bahwa anugerah Tuhan itu sempurna. Ayub berkata, aku keluar dari rahim ibuku dengan telanjang. Aku kembali ke dalam dengan telanjang. Tuhan, engkau yang memberi. Tuhan, engkau yang mengambil. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Wow, lihat. Orang yang sadar bahwa hidup ini adalah anugerah dan anugerah Tuhan itu sempurna. Di dalam tekanan hidupnya, dia tetap mempermuliakan Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Sahabat-sahabat Ayub yang tadinya Ayub itu kaya, mereka dekat kepada Ayub. Tetapi pada waktu Ayub bokek, ditinggal saudara. Dan istri satu-satunya yang paling dicintai tiba-tiba berkata, ayo tinggalkan, kita ganti Allah yang lain. Ayub bilang apa? Wanita gila kamu ya. Tidak berhenti sampai di situ. Seluruh tubuhnya kena borok. Sampai dikerok beling. Tetapi Ayub berkata apa? Sekalipun kulit tubuhku hancur, tanpa dagingku pun, aku tetap melihat Allah. Hebat enggak? Nah, lihat. Orang yang sadar bahwa hidup ini adalah anugerah, dan anugerah Tuhan itu sempurna, dia tidak membesar-besarkan masalah. Dia tetap meninggikan Yesus. Sampai Ayub itu bilang gini, ditulis di dalam Ayub 23 ayat 10. Tuhan, bila mana engkau menguji aku akan tampil seperti emas. Wow, hebat luar biasa. Itu sebabnya Natal diperingati mengingatkan saudara dan saya. Kita tidak perlu membesar-besarkan masalah. Yang perlu kita besarkan, Yesus yang harus ditinggikan di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan pekerjaan kita, yang harus ditinggikan Yesus. Amin. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.